warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan melanjutkan keterangan fadilahnya berjalan berangkat ke masjid serta banyaknya melangkah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin lanten riwayatakan saking sahabat Jabir qala arada Banu Salamah dawuh lafad qala arada qala dawuh sapa sahabat Jabir dawuh arada Banu Salamah ayyan taqimu ila aqrabil masjidi fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahum innahu ila akhirih ing dawuh arada ngarepaken sapa Banu Salamata kaum Bani Salamah ayyan taqilu ngarepaken ayyan taqilu ing yen to pindah sapa Banu Salamah ila aqrabil masjidi maring luweh pareke masjid ila aqrabil masjid maring luweh pareke masjid fabalagha moko tumeka apa dalika mengkono irada Bani Salamah tumeka Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala moko dawuh sapa Rasulullah lahum maring Bani Salamah dawuh innahu balagani annakum turiduna ayyan taqilu qurbal masjidi qalu na'am ya Rasulullah ing dawuh lahum innahu balagani faqala moko dawuh sapa Rasulullah lahum maring Bani Salamah dawuh innahu balagani innahu balagani ilaikum innahu satuhuni kelakuan iku balagoni tumeka ing ingsun apa annakum satuhuni sira kabeh apa annakum satuhuni sira kabeh iku turiduna ngarepaken sira kabeh antan takilu ing yen to pindah sapa sira kabeh antan takilu ing yen to pindah sapa sira kabeh kurbal masjid ing parke masjid. Qalu jawab sapa Banu Salamah qala matur sapa Banu Salamah na'am inggih na'am inggih nan takil ya Rasulullah ya Rasulullah wa qad aradna lan teman-teman ngarepaken sapa kita ngarepaken zalika ing mengkono intiqali qurbil masjid faqala moko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh ya Bani Salamah diyarakum tuktabu asarukum ing dawuh ya Bani Salamah ya Bani Salamah ya Bani Salamah Bani Salamah ya Bani Salamah diyaroku netepono sira kabeh ing pira-pira omah sira kabeh diyaroku netepono sira kabeh ing pira-pira omah sira kabeh tuktabu moko den caket apa asarukum pira-pira labet sira kabeh diyaroku netepono sira ing omah sira kabeh netepono sira kabeh ing awak ira kabeh samani tuktabu den muka den catet apa asarukum pira-pira labet sira kabeh asarukum apa asaru tuktabu den catet den tulis sama apa asarukum pira-pira labet sira kabeh rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim wa dzakara lan nutur ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari bimaknahu kelawan maknane hadis Imam Muslim min riwayati Anas saking riwayate sahabat Anas. Ini hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bahwa
Jadi sahabat jauh arada Bani Salamah antantahi, berarti kaum Bani Salamah itu punya keinginan untuk pindah tempat, untuk pindah ke masjid, untuk pindah rumah di dekat masjid. Akhirnya kabar keinginan Bani Salamah untuk pindah rumah ke dekat masjid itu terdengar sampai kepada Rasulullah. Hanya Rasulullah jawab Bani Salamah, inna faqala lahum innahu balagani annakum turidul an tantakilu qurbal masjid, qalu na'am ya Rasulullah wa qad aradna dzalik. Ketika Rasulullah bertanya kepada kaum Bani Salamah, ada saya dengar kabar bahwa kalian ingin pindah rumah di dekat masjid. Jawabnya Bani Salamah, iya ya Rasulullah, saya itu ingin pindah rumah di dekat masjid agar supaya saya itu tidak pernah ketinggalan jamaah. Saya ingin berjamaah di masjid. Hanya Rasul gimana? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bani Salamah diyarakum tuktabu asarukum, diyarakum tuktabu asarukum. Jadi Rasulullah akhirnya menyarankan kepada kaum Bani Salamah agar supaya rumahnya tetap jauh dari masjid. Kenapa? Tuktabu asarukum. Di sini bekas itu artinya tuktabu mugoten catat opo asal piro-piro labet sirokaf. Artinya gimana? Jadi Rasulullah menyarankan agar Bani Salamah, kaum Bani tetap rumahnya tidak pindah di dekat. Kenapa? Karena setiap langkah pergi ke masjid itu ada pahalanya sendiri, dicatat amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Rasulullah jawab, diyarakum tuktabu asarukum, diyarakum tuktabu asarukum. Jadi Rasulullah benar-benar memberi pengertian kepada Bani Salamah agar Bani Salamah tidak pindah ke dekat masjid. Jadi dengan daunnya Rasul itu menunjukkan bahwa kita lebih jauh, lebih banyak melangkah ke masjid, rumahnya lebih jauh ke masjid daripada masih lebih banyak pahalanya orang yang jauh dari masjid, karena langkahnya orang tersebut lebih banyak daripada orang yang rumahnya dekat masjid. Wa'an Abi Hurairah talan dan riwayatakan saking sahabat Abi Hurairah opo anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satuhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah, iku qala dawuh sapa Rasulullah, dawuh al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu malam yuhdis Allahumma ighfir lahu wa Allahumma arhamhu. Ing dawa al malaikat utai malaikat iku tusolli muca sholawat sapa malaikat ala ahadikum ing ngatasé sira kabeh, ing ngatasé salah siji sira kabeh madama selagi langgeng sapa ahadikum, sapa ahadukum iku fi musallahu ing dalem nggon salate ahadikum, malam yuhdis selagi durung hadas sapa ahad. Tusalli Allahumma ighfir lahu wa Allahumma arhamhu. Ing daun ini malaikat ini di sini malaikat membaca sholawat niki guys. Sholat kalau disandarkan kepada malaikat adalah istighfar. Innallah bismillahirrahmanirrahim dalam dibaca disebut innallah malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat membaca sholawat kepada Nabi. Sholat kalau disandarkan kepada Allah artinya Allah itu memberi rahmat. Sholat kalau disandarkan kepada malaikat
artinya istighfar. Kalau kepada selain Allah dan malaikat, isinya adalah berdoa dan tadarruk. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah memberi rahmat kepada Rasulullah, malaikat memohonkan ampunan buat Rasulullah. Malam yuhdis selagi turun hadas sapa ahad. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Nyatani kau Allahumma gfir lahu, Allahumma arham. Allahumma doh Allah iufir kula aturi ngapura panjenengan lahu maring ahadiku. Allahumma doh Allah irhamu mugi melasi panjenengan ing ahadiku. La yazalu selagine ora kingsir-kingsir sapa ahadukum salah siji sira kabeh ora kingsir-kingsir iku fi sholatin ing dalem salat. Madamat selagine tetep selagine langgeng apa as-sholatu salat iku tahbisuhu tekel apa salat ing ahad. Layam nahu orang nyegah ing ahad opo ayang pelibah mulak malin sopohan ila ahli maring keluargane ahad illa sholata angin ing sholat illa sholata angin ing sholat. Rawahu ngriwayataken ing hadis sopo al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim wa Muslimun lan Imam Muslim. Hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah dawuh al malaikatu tusolli ahadikum madama fi musallahu malam yuhdis. Jadi malaikat memohonkan ampunan bagi orang-orang yang sholat. Berarti selama ada kalau musola, selama ada di musola sebelum orang itu hadat, selama orang itu masih ada di dalam masjid atau musola atau di tempat sholatnya dan belum hadas, malaikat memohonkan ampunan untuk orang tersebut dan juga memohon kepada Allah agar supaya orang yang dalam keadaan sholat dan sampai wiridan lain itu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La yazalu ahadukum fi sholatin madamatis sholatu tahbisuhu la yamnau an qalibu ayam qaliba ila ahli illa sholata. Jadi selama orang tersebut dalam keadaan sholat, jadi selama orang itu sholat ibadah kepada Allah, jadi tidak ada perkara yang menyebabkan ini kembali kepada keluarganya, tapi pulang tujuannya nih illa sholata, kecuali orang itu hanya untuk ibadah kepada Allah. Di pulang pergi tujuannya untuk ibadah kepada Allah. Itu gimana? Jadi selama orang itu dalam keadaan ibadah kepada Allah, ada dilanggar sampai lama selama itu, tapi ingat sebelum hadas, malaikat tetap memohonkan ampunan, malaikat tetap memohon agar supaya orang tersebut diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ini kadang-kadang kita ibadah kepada Allah itu tergesa-gesa. Sholat usolli habis puluh salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung berdiri pulang. Mestinya orang sholat itu sehabis sholat zikir kepada Allah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sholat langsung pulang, datangnya sholat terlambat, pulangnya lebih awal. Datangnya imam sudah hampir uluk salam, sudah dapat satu rakaat baru datang, pulangnya habis uluk salam langsung pulang, tidak menunggu sholat. Mestinya kan
tidak menunggu wirid. Jadi kita itu dalam ibadah kepada Allah jangan tergesa-gesa, yang tenang, wiritan kita itu tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu lan riwayataken saking sahabat saking Abi Hurairah apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satuhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasulullah dawuh sab'atun yudhilluhum fi dhillihi yawma la dhilla illa dhallahu al-imamul adil wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid ila akhirih indahu sab'atun utawi wong pitu. Sab'atun utawi wong pitu iku yudhillukum bakal ngayup-ngayupi sapa Allah ing sab'ah fi dhillihi ing dalem ayub-ayube Allah kapan yauma la dhilla ing dalem dinani ora ono ayub-ayub iku maujud illa dhilluhu angin yub-yubane Allah. Satu, al-imamu nyatani imam. Al-imamu nyatani imam, al-adilu kang adil sapa imam. Wa syabun lan wong anu nasya'a kang tumbuh kang urip sama sapa syabun fi ibadati rabbih fi ibadati rabbi ing dalem ibadah pengirani syabun. Wa rajulan lan wong lanang qalbuhu kang utawi atine rajul iku mu'allakun den gandongaken apa qalbuhu bil masajid kelawan piro masjid. Wa rajulan lan wong lanang loro tahabba kang asih-asian sapa rajulani fillahi krana Allah. Ijtama kumpul sapa rajulani alaihi krana Allah wa tafarraqa lan pisah sapa rajulani alaihi krana Allah. Wa rajulun lan wong lanang talabat kang nuprih ing rajul sapa imraatun wong wadon zatu mansabin kang duweni pangkat. Datu mansabin kang duweni pangkat sapa imro'ah wa jamalin lan ayu sapa imro'ah. Faqala muka ngucap sapa rajul inni akhafullaha rabbal alamin ing dawu inni akhafullah. Ini satuhuni ingsun iku akhafu wedi sapa ingsun Allah ing Allah Rabbal alamin kang mengirani wong alam kabeh. Wa rajulun lan wong lanang tasaddaqa kang sedekah sapa rajul bida sedaqatin kelawan sedekah fa akhfaha moko nyamaraken sapa rajul ing sedekah. Hatta la ta'lama sehingga ora ngerti apa simalu tangan kiwani rajul ma ing barang tumfiku kang aweh nafaqah sapa rajul. Tumfiku kang aweh nafaqah apa yamilu tangan tengeni rajul. Wa rajulun lan wong lanang zakara kang eling sapa rajul Allah ing Allah khalian hanes nyepi sapa rajul. Fa fandat moko mili apa ay metu luwe apa aina mripat loroni rajul. Rawahu ngriwayatkan ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslim lan Imam Muslim. Di hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda sab'atun yudhillukum fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu al-imamul adil wa syabun nas'afi ibadati rabbih 3 wa rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid 4 rajul wa rajulani tahaba fillahi jatama alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun talabatu imra'atun dhatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullaha rabbal alamin. Kemudian yang keenam wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama
tunfiqu yaminuhu. Yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aynahu. Tidak Rasulullah, ada 7 orang yang besok pada hari kiamat orang-orang tersebut tidak merasakan panasnya terik matahari. Yudhillukum fi dhilli yauma la dhillah, di mana tidak ada atap tempat untuk berteduh sama kapan? Besok di padang mahsyar. Jadi ketika trompet ini ditiup oleh malaikat Israfil, pertama tiupan adalah semua orang yang ada itu meninggal semua. Tiupan yang kedua adalah orang yang berarti hidup kembali. Kemudian pada saat inilah kita itu berkumpul digiring ke padang mahsyar, tujuan untuk ditimbang amalnya. Tapi tidak langsung ditimbang di padang mahsyar, itu lama sekali. Matahari ada di atas kepala kita, jaraknya 1 kilo. Semua ini manusia itu mencari utusan Allah, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Lamanya mencari dari Nabi Adam, Nabi Idris, dan ini lama. Jadi mulai dari Adam, setelah ketemu pertama cari Nabi Adam, setelah bertemu dengan Nabi Adam, orang-orang sama memohon kepada Nabi Adam agar supaya Nabi Adam mau berdoa dan segera ditimbang amalnya. Allah segera memberi keputusan. Kenapa? Dari parahnya keadaan besok pada hari kiamat, panasnya Masya Allah. Panasnya Masya Allah, tapi di sini melihat pada amal. Ada orang yang keringatnya itu sampai bisa renang. Jadi ada orang yang renang. Dari mana air? Air keringatnya sendiri. Ada yang sampai telinga, ada yang sampai pusat, ada yang sampai melihat amalnya. Jadi di sini sekalipun dalam keadaan susah panasnya Masya Allah, orang-orang 7 orang ini tidak merasakan panas sama sekali. Kenapa? Karena Allah yang memberi perlindungan. Pertama adalah imam adil, seorang pemimpin yang adil, bukan seorang pemimpin yang zalim. Pemimpin yang adil adalah tidak memilih orang, tidak memilih tempat. Siapa saja yang salah tetap salah, entah itu keluarga atau orang dekat. Kalau salah, apabila benar tetap benar. Di sini ini sangat sulit sekarang mencari pemimpin yang adil. Masya Allah, kalau yang tidak adil berkeliaran. Banyak sekali pemimpin kalau sudah mempunyai jabatan, ya ketika ingin mendapat jabatan, seakan-akan benar-benar akan menolong kepada rakyat, tapi setelah dapat jabatan lupa kepada rakyat. Yang penting saya, akhirnya saya ini siapa? Lupa kepada rakyatnya. Padahal setiap orang itu nantinya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyabun nasya fi ibadati rabbih. Yang nomor 2 adalah seorang pemuda yang ibadah kepada, sekalipun masih muda tapi ibadah kepada Allah. Ibadahnya tidak pernah absen ibadah. Habis sholat baca zikiran lagi. Ini masih muda tapi ibadahnya sudah Masya Allah seragam, sangat gimana ya, orang itu saya ulangi, wasyabun nasafi ibadati rabbi, ini ibadahnya itu bersungguh-sungguh. Yang diberikan ibadah kepada Allah. Ibadah itu apakah cuma sholat? Tidak. Ibadah itu banyak. Yang penting niat. Innamal a'malu binniyat. Kita itu melihat pada niatnya. Pekerjaan yang remeh bisa jadi ibadah, seperti kita menyapu halaman. Menyapu halaman perbuatan yang tidak menimbulkan ini
menyapu halaman pekerjaan yang terbiasa, tapi ini bisa menjadi ibadah kapan? Ketika kita niat satu, saya nyapu halaman untuk melaksanakan perintah Rasulullah, an-nadhafatu minal iman, niat agar supaya hati kita tenang. Dan ini gimana? Ya dapat pahala. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi, orang laki-laki yang hatinya selalu digantungkan kepada masjid. Nah, artinya gimana? Digantungkan ke masjid bukan berarti hatinya diambil digantungkan. Masjid itu tempatnya ibadah. Jadi orang laki-laki ini yang dipikirkan hatinya selalu ibadah kepada Allah. Digantungkan ke masjid karena apa? Masjid itu tempatnya tempat ibadah. Masjid itu bukan tempat tidur-tiduran, bukan tempat untuk bercerita. Tapi Rasul berdakwah bahwa di akhir zaman itu masjid-masjid itu dibangun mewah, luas-luas, tapi yang mau sholat itu nggak ada jarak. Kadang-kadang bukan pergi ke masjid tapi bercerita. Nah, di masjid itu bukan untuk bercerita, apalagi sampai membicarakan masalah harta, itu nggak bisa. Itu tidak dianjurkan, dilarang di dalam agama Islam. Tapi ya pada akhir zaman seperti ini, masjid dibuat tempat tidur, masjid dibuat bercerita, sembarang kali sudah. Ini namanya akhir zaman. Sabda Nabi ini sudah kenyataan, banyak yang menjadi fakta sudah sabda. Warajulani tasyabani, yang keempat adalah orang-orang, nih ingat tadi imam yang adil, pemuda yang ibadah, selalu ibadah kepada Allah. Ini gimana? Nah, pemudi masuk. Kalau sudah dalam disebutkan laki-laki, perempuan masuk. Yang nomor 4 adalah kedua orang yang senang karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi bukan berkumpul karena suka sama suka, bukan. Tapi karena Allah. Kalau kita senang kepada hanya karena Allah, berarti kemana? Oh, saya senang kepada ini. Kenapa? Karena selalu mengajak ibadah kepada Allah, bukan mengajak bercerita. Berkumpulnya karena Allah, berpisah karena Allah. Saya itu kemudian kita itu punya teman, tapi temannya itu ternyata selalu mengajak pada perkara yang tidak baik. Akhirnya kita menghindar. Tujuannya apa? Kalau saya ikut orang bersama orang itu nanti bahaya. Lebih baik saya itu pisah agar supaya dekat kepada Allah. Ini namanya senang karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Warajulun, yang kelima, warajulun talabasu imra'atan dzata mansabin wa jamal faqala inni akhafullah rabbal alamin. Yang kelima adalah seorang laki-laki yang diajak melakukan perbuatan yang tidak baik oleh seorang perempuan. Perempuannya salah kaya raya, orangnya punya pangkat dan cantik. Dan ketika orang laki-laki diajak apa? Rajulun lan wong lanang talabat kang nupre ing rajul sapa imro'atun data mansabin wajaban, dilakukan diajak untuk melakukan kemaksiatan. Tapi akhirnya orang laki-laki tersebut menolak. Inni akhafullah rabbal alamin, saya takut kepada Allah. Jadi menolak ajakan perempuan tersebut hanya karena takut kepada Allah. Ya kita bayangkan, sulit untuk mencari nih, orang laki-laki diajak untuk melakukan zina oleh orang perempuan. Orang perempuannya kaya raya, cantik lagi. Bahkan ditanya, saya kasih uang, kalau siapa mau saya kasih uang sekian-sekian, siapa yang tidak mau? Ini
Tapi orang laki-laki tersebut, inni akhafullah, saya takut kepada. Dan kata-kata orang tersebut, inni akhafullah, bukan hanya perkataan, benar-benar dilaksanakan. Dimaksa bagaimanapun orang laki-laki tetap tidak mau. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Yang keenam, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang laki-laki yang sedekah sirri. Sedekah tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Artinya sedekah sirri tidak disiarkan, tidak diberitahu kepada orang lain bahwa dirinya sudah mengeluarkan sedekah. Sedekah ini ya benar juga, sedekah agar tidak diketahui oleh orang. Ini yang baik. Kadang-kadang kita sedekah sedikit, Masya Allah, disiarkan sampai ke seluruh dunia. Memberi uang kata sekarang termasuk masih bulan Muharram. Kadang-kadang kita itu memberi santunan kepada anak yatim, kalau tidak diviralkan sulit untuk memberi. Mintanya di foto ini dan itu, Masya Allah. Dan kita itu membantu anak yatim. Dan kita itu lillahi ta'ala, tidak perlu kita itu harus ada orang yang tahu. Yang terakhir, wa rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat aynahu. Seorang laki-laki yang zikir kepada Allah di tempat yang sunyi sambil menangis. Bagi siapa yang mengalirkan air mata satu kali karena Allah, menangis karena Allah, benar-benar karena Allah, bukan karena ada masalah dari depan. Kalau kita punya masalah yang rumit, kita tidak bisa mengatasi, berdoa kepada Allah, menangis kepada Allah mudah. Kenapa? Menangisnya itu karena kita itu punya masalah. Seandainya tidak tertimpa masalah, ya tenang-tenang saja. Nah di sini wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aynahu ini, ya memang zikirnya kepada Allah di tempatnya menangis kepada Allah. Jadi, pernah ini ada suatu kisah, seorang laki-laki tingkah lakunya Masya Allah sangat bejat. Kalau dilihat dari segi zahirnya sangat bejat. Kenapa? Karena orang laki-laki kelakuannya memperkosa. Yang diperkosa itu bukan orang yang hidup, bukan perempuan yang hidup, tapi siapa? Perempuan-perempuan yang sudah meninggal dunia. Siapa saja perempuan yang diingini, kalau tidak kena di dunia, meninggal saja di zina. Zina, pekerjaannya zina kepada mayit. Tapi orang laki-laki ini masuk surga. Kenapa? Karena orang tersebut selalu menangis kepada Allah. Tiap harinya, tiap habis berapa menangis kepada Allah. Benar-benar menangis kepada Allah, masuk surga. Sulit kalau kita itu menangisnya benar-benar karena kalau ada masalah menimpa kita, doa kepada Allah, menangis itu maklum, itu hal biasa. Yang sulit ini adalah menangis kepada Allah benar-benar karena Allah. Rawahu Muslim, dari kami sekian. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf beribu kali maaf, dan sebelumnya kami mohon maaf karena kami waktunya merubah sebelum maghrib baru saya menanyakan pengajian kitab tersebut. Kitab ini saya baca dalam keterangan kitab Risalatul Jamaah, tapi saya bacanya tidak berurutan. Dari kami tulisan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.